Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, kalau sampean itu santri dari sarang, khususnya dari Pondok Pesantren Al Anwar, Mis, Mus, atau dari Kamar Hambran atau Kamar Merak itu sebelahnya, atau Anda yang terbiasa ngopi di warung kopi Afrika sudah pasti tahulah ya di situ. Anda yang saat ini atau yang simpatisan terhadap Mbah Yai Maimun Zubair sudah pastinya tahu apa sih yang diajarkan terhadap Mbah Maimun Zubair terhadap santri-santrinya. Yang pertama tetap ngaji mati. Terlepas dari itu saudaraku, Mbah Maimun itu mengajarkan terhadap santri-santrinya bagaimana santrinya ini taat ta'zim kepada dzurriyyatur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kisah-kisah di situ. Kalau Anda pernah nyantip di situ, pasti sudah pernah. Saya pastikan sudah pernah kejadian-kejadian nyata atau cerita-cerita yang dari dulu diturun-temurunkan. Pada waktu itu ada santri dari seorang dzurriyyatur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi di situ dableknya, nakalnya bukan main. Sehingga saking nakalnya, saking dableknya, para pengurus ini menyuankan dzurriyyah Kanjeng Nabi ini supaya dipecat dari pondok pesantren sarang karena bedeknya, karena nakalnya, karena dableknya. Khawatir semua santri terkontaminasi oleh kenakalannya ini. Tetapi fakta kenyataannya apa saudaraku? Keamanan setelah menyuankan ini yang dablek, jawabannya Mbah Maimun tidak disangka-sangka. Kalau Anda ingin meluarkan ini, mending semua santri saya keluar biar saya dengan santri ini yang ada di sarang. Apa pesan? Apa pesan ini? Apa pesan ini? Semua ulama-ulama NU yang lurus, yang hatinya masih bersih, itu tetap menjaga bagaimana kita yang memang didoktrin. Karena tidak hanya doktrin, itu memang ajarannya Rasulullah Nabi Muhammad SAW untuk mencintai keluarganya. Maka saya tidak heran orang yang memuliakan dzurriyyatur Rasul Nabi Muhammad SAW, entah itu Anda ya, ketika Anda diuji dihadapkan kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi, kok memang sesuai dengan selera Anda, akhlaknya ape, orangnya ganteng, agniya sakhok misalnya, ramah tamah, itu memang fadl bagi Anda. Tetapi ketika Anda dihadapkan dzurriyyah Kanjeng Nabi yang tidak sesuai dengan selera Anda, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu Anda, yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, itu namanya ujian cobaan. Terlepas dari itu semuanya, memang Mbah Maimun Zubair itu menekankan kepada santrinya supaya bagaimana cintanya terhadap dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Anda lihat di video-videonya Mbah Maimun itu banyak ya. Ketika Mbah Maimun Zubair bilang sa'duna fit dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra, bi Khadijatal kubra wa Fatimataz Zahra. Itu saudaraku, apa yang saya bilangkan tadi, itu insya Allah tidak akan dijegal oleh mereka yang pernah nyantri di sarang. Mbah Maimun itu saking ngedepankannya, saking hormatnya, saking takzimnya kepada dzurriyyatur Rasul Nabi Muhammad SAW, ada santrinya yang dablek, yang nakal, malah dipertahankan. Malah justru jawabannya, daripada Anda mengeluarkan ini, mending Anda keluar semua, biarkan saya dengan ini yang ada di sarang. Saudaraku, saat ini banyak sekali oknum-oknum yang macak kiai, yang macak syekh, yang macak hebat tapi koplak, tapi edan. Ya, ketika ada salah seorang oknum kiai, ustadz, asatidz, atau siapapun yang membentuk, memframing dengan tujuan kebencian dzurriyyah Kanjeng Nabi, tinggalkan. Itu sejatinya bukan ulama.
Ulama ada dua, ulama bagus sama ulama su. Ciri-ciri daripada ulama su, saudaraku. Satu, bagaimana kita ini ciri-ciri ulama su. Bagaimana kita ini menjauhkan hati kita daripada cinta terhadap dzurriyyatur Rasul Nabi Muhammad SAW dengan di-framing sedemikian dahsyatnya, gini begini begono begini, supaya apa tujuannya sayang? Supaya yaitu apakah ini ujian? Ujian sayang, ujian bagi Anda yang saat ini hatinya bimbang, hatinya galau, hatinya pusing gara-gara memikirkan testis, tes DNA, tesan. Anda yang bingung, cukup Anda saja yang bingung. Dan kebingungan Anda itu tidak akan pernah ngefek terhadap hati-hatinya muhibbin, yang setiap malamnya hatinya muhibbin ini didoakan oleh ulama-ulama zaman dahulu, ya, supaya hatinya itu tidak jauh daripada para habaib. Sa'duna fit dunya, uzuna fil ukhra. Semoga kita, saudaraku, Anda yang saat ini misalnya benci terhadap dzurriyyah Kanjeng Nabi, semoga kebencian itu berbalik arah menjadi kecintaan yang dahsyat. Begitu juga kepada Anda yang hatinya sudah cinta kepada muhibbin, cinta kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi, ajekno wiridanmu, ajekno sholawatanmu, ajekno sholat bengimu, ajekno riyadhahmu maca Quran. Kalau bisa daimul wudhu, supaya hatimu tidak terkontaminasi oleh orang-orang yang ingin meruntuhkan hatinya para muhibbin kepada dzurriyyah supaya ragu. Orang kalau ragu otomatis titik. Kejadian viral Mbah Maimun Zubair tidak terlepas, memang beliau itu orang yang hebat. Bahkan dulu ada santri sarang yang begitu dahsyatnya mengagumi Mbah Maimun. Ada yang bilang begini, laisal alim fi Jawil Wusta ila ana warroghib. Tidak ada orang yang alim di Jawa Tengah ini kecuali saya, Mbah Maimun maksudnya, dan Gus Roghib. Itu ada salah seorang santri sepuh yang bilang seperti itu. Karena Mbah Maimun itu bukan sekedar hanya kitab tok, tetapi rohnya ini memang rohnya sudah terbentuk. Bagaimana keilmuan itu diterapkan, bagaimana kita ini menerapkan kecintaan kita terhadap dzurriyyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya pernah melihat secara langsung pada waktu itu Ahad siang. Dulu kan Mbah Maimun ngaosnya Ahad itu. Ada Y yang masih usianya kecil. Itu dicium sambil nangis, saudaraku. Kok zaman sekarang banyak sekali yang mengatakan bahwasanya Habib Lutfi dari golongan darah Yahudi. Itu orang yang bilang seperti itu, yang ingin niatnya meruntuhkan kecintaan kepada dzurriyyah Nabi, jangan diikuti. Orang seperti itu bukan ulama, tapi koplak. Ya, hati-hati. Ulama-ulama zaman dulu itu selalu mendoakan santri-santrinya, yang dikedepankan adalah husnudzon. Dan ketika guru-guru mbah sepuh-sepuh ini mewiridkan santri-santrinya, otomatis ketika sudah masuk di dalam hati, tidak akan pernah bisa diwahkan sedikit pun tentang masalah hal-hal yang empreh-empreh itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, cus. Selamat.